Sebelum sahabat menonton video ini, jangan lupa sodako subscribe dan tekan tanda notifikasinya. Selamat menyaksikan Kasat Mata TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan Allah, salatan wassalaman alaika ya Rasulullah. Halo teman-teman mistis dimanapun kalian berada. Kali ini berjumpa lagi dengan kami bertiga. Ada saya Rizky Ridho Ilahi, ada teman saya Gusdir, dan juga ada teman saya Al-Wahid Adulai. Mas Wahid Al-Wahid Adulai. Namanya saya luar biasa juga. Ada marga Adulai. Kali ini kita bertiga sedang berkumpul untuk membicarakan hal-hal dengan santai, tanpa beban apapun, di channel kita bertiga, Kasat Mata TV. Tentunya yang akan dibahas, karena channel ini tentang kasat mata, pasti teman-teman mistis bisa menebak kira-kira apa yang akan dibahas kami bertiga dalam bincang-bincang santai pada kesempatan kali ini, dengan dihadiri oleh dua best friend saya, Gusdir dan juga Mas Al-Wahid Adulai. Kali ini kami akan membahas tentang misteri kematian di balik ilmu Pancasona. Gusdir, gimana? Ngomong-ngomong, kalau bicara masalah mistis ya, kok identik sekali dengan malam Jumat. Sekarang kan malam Jumat ya. Nah kan kalau di upload juga kan nggak tahu ini. Iya sebenarnya. Tapi yang jelas kan kita tahu nih bahwa syuting kita malam ini memang pas malam Jumat. Apa harus diterangkan gitu? Berarti saya Enggak juga sih. Cuma kita bilang aja kalau memang. Nah, kalau memang mau dibuat agenda syuting malam Jumat, kita walaupun nggak syutingnya malam Jumat, kita ngomong aja malam Jumat. Gitu aja. Iya. Jadi kita syuting Minggu, konten malam Jumat, ya nggak apa-apa. Gitu. Lagi. Gusdir, gimana kabarnya? Sudah lama nggak ketemu ini. baik. Sangat sehat sekali saya melihat, karena udah lama ya pandemi ini bikin kita nggak pernah ketemu ya. Sulit untuk bertatap muka, silaturahim secara, ya kalau via telepon sih sering ya. Oh sering. Jadi memang hari ini nih kayak tahun kemarin ini membuat kita semua itu bertemunya hati ke hati. Jadi kan ya, jadi harus hati ke hati gitu. Harus punya ikatan kuat untuk ketemu. Gusdir, tentang tema atau judul yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, misteri kematian di balik ilmu Pancasona. Barangkali punya cerita atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada ya teman-teman mistis. Kalau setahu saya, Gusdir ini referensinya kaitan dengan ilmu Pancasona kayaknya lumayan mumpuni. Ya ada aja. Ya karena ke barat ke timur sering dengan saya ini. Jadi sebenarnya masyarakat itu sebenarnya banyak tahu ya, ilmu Pancasona itu banyak tahu. Jadi bahkan ini adalah salah satu legenda di negara kita. Bahkan pada zaman tahun 90-an film-filmnya banyak yang mengulas yang bertemakan ilmu Pancasona. Tapi kali ini saya akan memberikan salah satu cerita. Ini saya ambil karena ceritanya ini juga sangat menarik sekali. Saya lihat di salah satu channel YouTube juga dan beberapa referensi di internet. Ilmu Pancasona. Tapi ini nggak ada kaitannya dengan ini ya, nggak ada kaitan dengan sundel bolong apa? Oh enggak. Kayak jadi merinding. biasanya dibagi juga kan dia datang gitu. Ada jadi ada kaitannya dengan salah satu legend di negara kita. Okay. Jadi gini, zaman sangat dulu sekali, ini berkaitan dengan salah satu legenda yang ada di Indonesia, yaitu salah satu hantu yang ada di Indonesia, yaitu siapa sih yang nggak tahu dengan pocong? Semuanya tahu pocong lah. Tahu lah. Ya kayak permen itu kan. Jadi di atasnya ditali gitu kan. Itu gua juga ditali gitu. Itu bukan pocong, itu apa namanya dia? Itu bahkan ibu-ibu banyak suka loh.
hantu pocong itu. Pocongan 50%, pocongan 20%. Itu potongan itu. Oh, Itu itu. potongan. Itu potongan. Itu orang jualan kacang. Jadi gini, zaman dulu itu ada seorang anak bernama Duloh. Cerita ini berasal dari legenda di Sumatera. Jauh ya. Jauh sekali. Kita yang ada di Jawa nih ya Bisa nyampe ke Sumatera itu bisa. gimana ini? udah zaman udah setanggih Ini pernah ke Sumatera atau Saya hanya- baca referensi di salah satu akun YouTube di namanya akun YouTube-nya adalah Sarang Demit. Oh, sarang. Nah, di situ juga mengulas ilmu Pancasila. Dia bertelur juga ini deminya tuh. Sarang dia. Dia bertelur nanti itu. Jadi gini, Duloh itu adalah anak yatim gitu. Jadi Duloh itu anak yatim, dia diasuh sama neneknya karena orang tuanya keduanya meninggal. Dia tinggal di sebuah pedalaman kampung di Sumatera. Karena hidupnya sebatang kara tinggal sama neneknya, jelas kehidupan mereka serba kekurangan. Pada suatu ketika Dullah itu sama neneknya kelaparan. Dia hanya makan minum air terus untuk menghilangkan rasa lapar dia. Kemudian Dullah itu pamit sama neneknya untuk keluar dari desanya untuk mencari makan dan pekerjaan. Di tengah jalan si Dullah ini beberapa kali terkapar, bahkan sampai 3 hari 3 malam di jalan dia terkapar. Sebelumnya Dullah itu dikasih dikasih bekal sama neneknya. Kalau orang Jawa Timur menyebutnya uang bukan ya? bukan. Keris kecil itu, keris kecil. Bekal bocong juga. Keris kecil. Keris kecil itu kalau orang Jawa Timur menyebutnya seken. Seken. Kalau orang Madura itu saya sendiri kan orang Madura. Oh, orang Madura. Ya, itu Kalau orang namanya Madura menyebut keris Keris kecil itu namanya seken. sken. Nah itu dibawakan itu sama neneknya. Dia pergi, dia terkapar kan di tengah jalan itu sampai 3 hari 3 malam dia terkapar. Secara otomatis kalau kita berpikir logis, orang yang terkapar kelaparan 3 hari 3 malam pasti mati kan? Nah, Tapi Mati kan? ya maaf Gus Dur ya, tapi apa gimana? pasti mati itu enggak Ya juga sih. kita terlepas dari kodrat Allah, logika kita. Makanya saya berkata bahwa ini secara logis ya. Orang yang terkapar tanpa makan, tanpa minum 3 hari 3 Karena malam, kehabisan ini ya, kehabisan energi. dan sebagainya. Apalagi memang sebelum dia berangkat udah dalam posisi kelaparan. Nah, saya bilang tadi bahwa secara logika anak ini 3 hari 3 malam terkapar pasti mati. Harusnya. Nyatanya dia nggak mati. Logika manusia 3 hari, siapapun yang nggak makan, dia nggak minum, Pasti Pasti mati. isdat lah ya. Jadi di tengah dia itu terkapar seperti itu ada sayup-sayup suara kuda, pelana kuda. Nah di situ dia ada orang saudagar bersama istrinya yang bernama Inggit dan Raden Jaya. Kebetulan mereka Saudagarnya jalan kaki. naik pelana kuda pak, karena zaman dulu kan kalau orang bangsawan mesti dia pakai kuda. Soalnya kalau ada saudagar jalan delman, kaki Pak. berarti ini Dia bukan saudagar kaya tapi saudagar miskin. Dia masih saudara masih. Iya, Saudara ya? jadi saudagar kaya ini istrinya bernama Inggit dan suaminya bernama Raden Jaya. Dia memang kaya. Akhirnya Dullah ini ditolong sama dia. Ditolong. Singkat cerita si Dullah ini dibawa pulang sama si saudagar ini tadi. Raden Jaya sama Ibu Inggit ini. Enggak kerajaan berarti dia orang Raden berarti. Enggak, dia saudagar. Saudagar dia kan sama seorang pedagang bisa seperti itu. Dibawa pulang dalam perjalanan dia dikasih makan. Akhirnya dia diasuh lah sama dia, dijadikan karyawannya untuk merawat kerbau-kerbaunya dia. Nah, salah satu karyawan yang paling lama di situ namanya ini bapak tua dia sangar sekali. Dia kemana-mana mesti bawa golok. Namanya Ki siapa ya, saya tidak lupa. Anggap saja ini namanya Ki Jawa Timur atau Madura dia bukan golong bukan celurit ya? Iya. Celurit kalau kita tuh celurit. Iya celurit. Iya, anggap saja saya lupa ini kebetulan namanya itu anggap saja namanya Kisabdo ya. Kisabdo. Nah, Kisabdo ini orang yang sangat sangar dan memang dengki orangnya secara sifat seperti itu. Si Dullah ini orangnya yang rajin. Satu ketika ada kejadian di rumah tangganya Raden Jaya, anaknya yang bernama Putri itu
kayak namanya Putri deh. Satu putra kali. Putri ini Putra anak putri. anggap saja putrinya si Raden Jaya sama Nyonya Inggit lah. Iya. Dia itu karena zaman dulu ya rumahnya mesti dekat dengan hutan sawah mungkin ya. Dia digigit ular tanah. Tidak ada satupun dukun di sana yang mampu menyembuhkan anaknya. Sorry nih, sorry. Ya, maaf. Iya. Emang ular ada di atas gitu kan? Ular semua tanah. Ya? Namanya ular tanah jadi ular tanah. Tapi kan ularnya bukan sembarang ular. Ada ular tanah. Kalau ular biasa kan di tanah. Iya. Ini yang dimaksud Gus Bir ini kan ularnya Ngesot. ular- Ngesot. bagian dari Pancasona mungkin ya ularnya. Ya enggak juga. Cerita Pancasonanya nanti. Oh, nanti. Nanti. Ini ketemu ular. Jadi Oh, tak kira tadi itu ular itu merupakan sebuah perwujudan dari bukan. Oh, bukan ya. Jadi si Putri itu kan kegigit kan, nggak ada satupun orang yang mampu mengobati si Putri ini sampai dia kakinya membusuk, saking beracunnya ular itu. Bahkan dia sudah cari Pinter semua- ularnya ya, milih putri ya. Kenapa di dia? kan ada dua ya, ada putra ada putri. kisah. Kenapa Atau kisah tadi itu Saya baru sadar. Jangan-jangan Ternyata dia pinter milih perempuan. jangan-jangan ini ngarang dia. Itu kebetulan ularnya itu laki-laki. Oh laki-laki dia kan? Dia kelaminnya laki-laki. Jadi ini milih. Ya, oh milih. Oh cewek nih. Cuit-cuitnya. Jadi dia manggil. Jadi sampai saya lupa ngomong. Tadi si putri. Si Putri gigit ular. Digigit ular. Jadi nggak ada yang bisa yang mau ngobat. Bukan nggak mau. Sampai busuk Nggak ada ya. yang bisa mengobati si Putri ya. Jadi singkat cerita karena si Duloh ini kasihan sama keluarga Ibu Inggit sama Putri sama Pak Jaya itu, akhirnya si Duloh itu berinisiatif mengobati dia menggunakan keris kecil itu tadi, seken itu tadi ya. Seken. Ditempelkanlah, singkat cerita ditempelkanlah itu ke lukanya si Putri dan akhirnya beberapa hari semakin baik dan sembuh. Akhirnya si Putri itu jatuh cinta sama si Duloh.